Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Masih bersama saya Fakizah Muklis. Nah sekarang kita akan jalan lagi tutorial untuk C++ yang OOP ya. Nah sekarang kita akan masuk ke salah satu keyword lagi yang kita pakai. Itu adalah friend ya. Teman ya. Sekali teman tetap teman. Oke ya, friend zone. Oke teman semua. Kita akan belajarin gitu saja ya. Kita bikin friend zone. Oke, friend zone. Bentar, ini kita bahas dulu ya. Friend itu maksudnya apa? Jadi gini. Friend itu adalah sebuah keyword ya. Ini adalah sebuah keyword ya, sebuah keyword gitu yang ya nantinya akan membuat kalau misalkan ada friend function gitu ya, membuat kita di function dulu ya. Karena nanti kita akan bahas tentang kalau misalkan friend-nya itu di kelas. Membuat function itu ya, membuat function bisa mengakses, karena dia teman-teman semua, jadi bisa sharing aset ya. Jadi dia bisa mengakses member, public atau non-public ya. Non-public itu apa? Yang private ya. Kita udah belajar tentang private ya. Contoh private. Kita mulai ya. Ini langsung aja kita bikin include-nya ya. Include kayak gitu, ini IOStream ya. Kita pakai lagi yang satu lagi itu adalah include si string ya. Include ini string, string kayak gitu. Nah, jangan lupa juga kita pakai using namespace, std kayak gitu. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kita bikin dulu kelas ini deh, kelas yang pertama ya. Bentar dulu. Kita bikin dulu ini ya, int main ya. Mana int main nggak keluar. Kita tahu main. Nah, itu dia. Kita she out. Ini adalah tes dulu ya. Kita akan taruh dulu di sebelah kanan teman semua seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita akan selalu tes dulu ya. Takutnya nggak jalan gitu. Sudah jalan. Ini kita pindahin dulu ke kanan. Kita move panel to the right. Kayak gitu. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jadi gini. Kalau misalkan ya, kita punya kelas. Ini adalah kemarin tuh kita punya strength ya. Strength hero, kayak gini, strength hero, kayak gitu. Terus kita punya atributnya itu yang private dulu ya. Kita punya private, karena nanti kita akan coba akses dia ya. Kita bikin dia punya string name, sama satu laginya adalah double health ya. Kita punya double health ya, kan kita coba utak-utik ya. Kayak gini, kita bikin dulu deh ya. Kita bikin yang publicnya, ini adalah si konstruktornya, gampang banget. Kita bikin strength hero gitu ya, terus kita bikin const char pointer, ini adalah name kayak gitu, kayak gini. Terus kita bikin this, kayak gitu, name sama dengan name ya. Terus kita bikin lagi this, kita bikin health-nya dia mulai dari 100 deh ya, mulai dari 100 kayak gitu. Sekarang kita bikin lagi yang satu lagi adalah si Intel hero ya. Kita bikin di bawahnya, ini juga sama, yang kita ganti aja langsung jadi Intel. Kita bikin kayak gitu ya, ini Intel kayak gitu. Gampang. Jadi ini kita punya dua kelas yang sama ya. Mirip deh, yang ini kita bikin jadi 50 gitu ya. Mana? Yang mana bang? Yang ini dong. Kayak gitu ya. Jadi kita punya dua nih, ada string hero, ada Intel hero. Nah sekarang kita bikin gini. Kita punya fungsi ya, kita punya method gitu, yang pakai friend ya. Kita buat dia masuk ke friend zone ya. Zona teman. Kita bikin gini, friend. Yang gampang deh ya, kita bikin komparasi ya. Pakai boolean, bool ya. Terus kita bikin compare. Apa sih bang ya. Kita bikin gini, cons ya. Kita akan taruh kita akan mengcompare strength hero sama Intel hero ya. Jadi si compare-nya akan ada di luar teman-teman semua, si fungsinya ya. Atau biar nggak apa-apa deh, kita bikin dulu deh ya. Jadi kita bikin gini. Masih bang ribet, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Saya ngomong dan saya yang protes gitu kan. Hero 1, terus ini cons ya. Intel hero. Ini gitu kita kasih referensinya ya. Ini adalah hero 2 gitu. Kayak gini ya. Jadi dia punya ini dan dia punya kebalikannya. Jadi kita bikin gini deh. Ini kita punya 2 ya. Jadi dia overload ya teman-teman semua. Dia punya 2. Ini taruh sini. Yang ini kita taruh di bawahnya ya. Kita taruh sini. Kayak gitu. Ya gampang habis. Ya udah, ini kita copy lagi. Ya, kita copy, kita taruh di bawah yang sini juga ya. Nah, jadi mereka berdua mempunyai
si friend function ini ya. Oke, kayak gitu. Coba deh, ini kita compile dulu ya. Kita compile, pasti akan ada error. Kenapa? Lihat, unknown type Intel Hero untuk yang si strength ya. Lihat, barisnya adalah 22. Barisnya adalah 22 yang ini ya. Nah, gimana caranya nih? Nah, karena si Intel Hero ini tuh nggak ada di atas ya. Belum kita deklarasikan di atas sini. Padahal kita bikin di sini. Kalau ditukar, nanti yang strength hero-nya yang error ya. Nah, berarti kita bikin aja deklarasi baru di sini ya. Kita bikin gini, class Intel Hero, kayak gitu ya. Biar jalan teman-teman semua ya. Nah, coba ya kita compile. Maka dia nggak akan error ya. Oke, tes, mantap. Masuk ke sini. Ya, mana? Masuk ke mana bang? Masuk ke sini ya. Oke, udah. Nah, berarti kita punya dua buah friend function ini ya. Bukan dua buah kelas yang punya friend function ya. Dan fungsinya sama. Nah, di mana kita menjabarkannya teman-teman semua? Nah, menjabarkannya itu adalah di bawah ya. Dengan nama yang sama. Itu adalah bool compare ya. Nah, ini bisa kita copy aja sih sebenarnya. Ini kita copy ya yang atas dulu ya. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Oke? Kayak gitu ya. Nah, lihat. Sekarang kita udah buat si fungsi ini ya untuk compare. Nah, karena dia friend, oke, jadi friend-nya si strength hero sama si Intel Hero itu ada di bool compare. Oke. Walaupun sebenarnya ini nggak usah pakai juga nggak apa-apa sih ya. Kita coba dulu deh. Ini kita nggak pakai ya. Kayak gini. Oke. Kita pakai yang ini aja. Nah, kayak gini dia itu jadi bisa mengakses. Oke. Atau enggak, Deng. Ini karena oke, kita bikin kayak gini ya. Bentar, ini kita bikin gini, print. Oke, bukan print dong. Habis bikin tutorial Python ya. Oke, menarik. Kita bikin cout. Kita bikin gini. Ini kan ada hero 1 ya. Nah, kita bikin gini ya. Hero 1. Oke. Titik teman-teman semua. Health. Oke. Gitu ya. Kita bikin end line. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita ganti yang ini. Kita bikin gini. Strength hero, oke, adalah hero 1 ya. Sama dengan strength hero gitu ya. Siapa? Kita kasihlah si Ucup ya. Si Ucup kayak gitu. Kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba nih. Kita bikin Intel juga. Ini adalah si Intel Hero. Oke. Terus kita bikin adalah Hero 2. Terus sama dengan Intel Hero gitu ya. Ini adalah si siapa? Otong ya. Kayak gitu. Oke. Kayak gini. Nah, terus kita panggil deh. Kita cout. Bukan cout. Kita bikin gini langsung. Compare ya. Nah, kita panggil si fungsi yang ini, teman-teman semua ya. Si friend function itu. Nah, kita bikin gini ya. Hero 1, Hero 2. Kayak gitu. Oke, yang Hero 2 nggak usah dilihat dulu. Lihat yang Hero 1-nya ya. Kayak gini aja. Kita compile. Nah, yang terjadi adalah bentar. Karena kita harus ini return ya. Kita return aja deh. Return true ya. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Bikin kayak gini. Terus kita coba compile. Maka lihat, yang terjadi adalah keluar 100 di sini. Ya, jadi dia yang ini akan keluar. Oke, kalau kita lihat, kan si health itu kan private ya. Lihat di sini. Dia itu private. Tapi karena friend, si compare ini kita register ke sini, maka kita bisa ngambil si health yang di sini. Gitu ya. Nah, oke bang, kalau gitu bisa nggak kita ngambil yang si ini ya, si apa, yang hero 2 gitu. Masukin coba hero 2 ke sini. Hero 2 bang, oke kayak gitu. Coba kita lihat. Maka terjadi error ya. Kenapa? Karena ya si friend function yang di sini itu masih non-aktif. Sehingga hero 2 yang dimana dia adalah Intel Hero, kita nggak bisa ambil health-nya. Oke? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka ini, berarti kan Intel Hero juga friend ya dengan si compare ini. Sehingga kita bisa akses. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, lihat 100 sama 50. Oke, menarik ya? Menarik. Oke, mantap. Nah, berarti kita sudah tahu nih. Nah, dari sini kan kita sudah bisa mengakses si private atribut ya, karena menggunakan si friend tadi. Nah, kalau gitu, berarti sekarang kita bisa menggunakan, menggunakan fungsi, membuat fungsi di sini. Nah, kita bikin gini, cout. Oke, berarti ini kita bikin gini ya, fungsi ya, compare di, ini global scope ya, global scope. Kayak gitu. Kita bikin gini, ini adalah end line ya. Kayak gitu. Terus kita bisa return deh, kita return aja si
hero1.health gitu ya. Ini lebih besar dari hero2.health ya. Gitu berarti harusnya true ya. Coba kita compare. Maka nggak keluar dong. Berarti di sini kita ganti ya, kita see out kayak gitu dan kita taruh belakangnya adalah end line. Kayak gini. Coba kita compile. Kita compile teman-teman semua lihat. Ya, fungsinya adalah true. Oke, 1 ya. Ini adalah true teman-teman semua. Oke, menarik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saat kita ya compare-nya dibalik gimana? Jadi Intel Hero-nya yang di depan. Ya, kayak gini. Kayak gitu. Oke, coba kita compile. Nah, maka akan error. Ya, linker error. Kenapa? Karena dia belum punya si penjabarannya ya untuk yang kebalik gitu. Yang ini ya, untuk yang kebalik. Nah, lalu berarti kan oke bang. Berarti kita bikin lagi dong di sini. Gitu ya. Untuk yang friend function yang kedua, ini Intel diganti jadi ini strength hero ya. Coba ya kita bikin ini dulu jadi Intel. Kayak gitu. Terus yang ini jadi strength ya. Mana? Itu dia kayak gini. Ya udah, sesimpel itu teman semua. Sesimpel itu. Nggak keluar juga ternyata. Oke. Mana? Nah, kenapa nggak keluar? Karena ini belum diaktifkan ya. Oke, yang ini belum diaktifkan nih. Ini coba kita aktifkan. Kayak gitu, ya. Maka dia akan keluar nih, ya, 1, 0. Oke, berarti yang ini sudah berjalan ya. Itu fungsi dari si friend function. Oke, pertanyaannya. Bisa nggak ini nggak di sini? Bisa, teman-teman semua. Coba ya, ini kita, yang dalamnya ya. Ini kita, bentar. Gimana caranya? Ini kita, oke, ini kita copy aja. Ya, terus ini kita komen ya. Jadi ini bisa di luar, bisa di dalam teman-teman semua. Ini bisa di luar. Oke, nah kita bisa bikin di dalam sini. Oke, ya bisa di salah satu sih, nggak harus di sini ya. Ini bisa kita taruh sini. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi si compare ini bisa di luar juga bisa, di dalam juga bisa. Ya untuk si functionnya. Nah, kalau gini juga jalan teman-teman semua. Coba kita compile. Nah, maka dia akan keluar juga gitu. Jadi boleh ya. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Kita bilang di sini ya, bisa di sini apa sih bang? Bisa di sini. Aneh banget ya. Jadi ini pokoknya ini sama ini nyambung gitu ya. Bisa di luar, bisa di sini. Gitu teman-teman semua. Jadi fungsi dari friend function ya. Nah ini nggak banyak dipakai di banyak program. Nah tapi di sini kita bisa pakai ya. Di C++ ada namanya friend ini. Oke, nah terus dipakainya di mana? Nah dipakainya adalah kita bisa menggunakan ini ya tanpa harus menjabarkan lagi gitu si fungsi ini. Kalau misalkan ternyata kita punya 2 buah kelas yang mirip gitu ya. Jadi kita nggak usah mengulang-ulang karena kita sudah punya compare ini. Nah nanti bilang aja bisa gitu, bilang di sini. Misalkan yang ini ya kita kasih komen gitu. Misalkan deklarasi di Intel Hero gitu ya untuk dokumentasi misalkan. Oke, yang ini deklarasi di luar misalkan ya. Deklarasi gitu ya di global gitu. Di global TP bukan dong. Oke, di global. Oke. Nah, kayak gitu teman semua. Jadi paham ya untuk friend zone ini. Nah, selanjutnya kita bisa taruh dia sebenarnya di macam-macam tempat gitu. Bisa di fungsi, ini kan di fungsi ya. Nah, kita bisa taruh juga di kelasnya. Jadi kelas ini bisa jadi friend gitu ya, semuanya. Ya. Terus bisa juga membernya aja jadi friend, bisa juga gitu ya. Oke. Jadi kita coba lihat nanti di tutorial selanjutnya di mana kita akan bahas friend untuk yang kelas. Oke teman semua, jadi sekarang sudah upgrade ya, kita sudah tahu ini ada keyword friend ya, di mana kita sudah membuat friend zone. Oke, untuk mereka berdua. Oke teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you in the next video. Keep coding, stay awesome. Bye.